Renungan hari Sabtu 11 November 2023, Pekan Biasa ke-31 tahun A. Peringatan Santo Martinus dari Tours, Uskup. Utamakan Allah daripada hal-hal duniawi. Bacaan pertama diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 16 ayat 3-9, ayat 16, ayat 22-27. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 16 ayat 9-15. Saudara-saudariku terkasih, sering kita mendengar kata mamon. Apa itu mamon? Kata mamon berasal dari bahasa Yunani mamona, yang berarti harta benda dan kekayaan yang dibayangkan sebagai oknum yang jahat. Maka orang yang mengabdikan diri kepada mamon adalah orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang atau kekayaan. Sikap ini sangat bertentangan dengan ajaran dasar Yesus Kristus, yakni kasih. Maka dalam tugas perutusannya, ia mengajak para muridnya agar jangan mengutamakan harta duniawi, tetapi utamakan hubungan akrab dengan Allah dan manusia. Saudara-saudariku terkasih, sabda Yesus hari ini, kamu tidak mungkin mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Sabda Yesus ini mengandung unsur larangan. Ia melarang mereka, para murid dalam hal ini, agar fokus pelayanan mereka yang utama dan pertama adalah pelayanan untuk menghadirkan kerajaan Allah, bukan kerajaan duniawi. Mereka harus sungguh membebaskan diri dari godaan dan keinginan untuk memiliki banyak harta duniawi, uang, kekayaan, barang-barang mewah, dan lain sebagainya. Mereka harus mengutamakan sikap kerendahan hati, kesederhanaan, tulus dan setia pada tugas perutusan, memberi diri secara utuh total kepada Allah dan sesama. Yesus tahu membaca tanda-tanda yang diinginkan oleh para muridnya. Ada sebagian yang fokus pada usaha, bisnis pribadi, jauh lebih penting daripada usaha untuk menegakkan kerajaan Allah. Yesus tahu bahwa mereka perlahan-lahan menginginkan untuk mendapat posisi, memperoleh penghargaan, penghormatan. Dan mereka lupa untuk menegakkan keadilan, kedamaian, kasih dan membantu orang-orang yang menderita, sakit dan miskin. Karena itu para murid dituntut penuh tanggung jawab menghadirkan kerajaan Allah. Mereka adalah agen kasih, agen keadilan dan perdamaian. Ia meminta pertanggungjawaban atas tugas pewartaan sabda Allah. Ia meminta mereka untuk tidak hanya menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran untuk mencari jaminan masa depan dengan cara yang lain, mengabdi kepada yang lain, mengabdi seutuhnya pada mamon. Ia menuntut para muridnya bukan hanya kecerdikan, namun lebih dari itu adalah ketangkasan dalam bertindak, keberanian untuk mengambil langkah yang tepat dalam membangun kehidupan sesuai dengan semangat Kristiani, semangat Yesus sendiri, dan menunjukkan komitmen setia pada Allah. Setia untuk mengabdi sepenuh hati kepada manusia. Saudara-saudariku terkasih, hidup kita tidak akan lepas dari urusan duniawi dan juga urusan kerajaan Allah. Kita membutuhkan kehadiran Allah. Kita juga membutuhkan uang, makanan, minuman, dan lain-lain. Kita butuh iman, kita juga butuh perbuatan yang diwujudkan melalui tindakan kasih.
maka dituntut dari kita sikap keseimbangan, keberanian untuk mengambil langkah yang tepat dalam membangun kehidupan sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Ketika kita sedang mewartakan Kristus, fokus kita adalah Kristus. Ketika kita berada di tengah sesama yang menderita, fokus kita adalah sesama yang menderita. Dan ketika kita berada dalam dunia, kita berusaha untuk mengadaptasikan diri dengan situasi dunia dan bertindak sebagai orang Kristiani yang baik dan bijak. Santo Martinus dari Tours ketika berhadapan dengan sang miskin yang kedinginan, ia membuka hatinya untuk berbagi kasih. Ia membagikan sebagian mantelnya untuk sang miskin yang kedinginan. Bagaimana dengan kita? Semoga doa semangat Santo Martinus mau mendorong kita agar membuka hati untuk Allah dan sesama, daripada seluruh diri dipersembahkan hanya untuk mengejar dan mengumpulkan harta duniawi. Semoga kita mampu.